وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan istiqamah di dalamnya, dalam mengamalkannya dan mendakwakannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita sudah membahas di kajian sebelumnya masalah tentang haid. Haid ini kita ulangi sedikit bahwasanya haid itu ada sinnul haid, ada usia haid, yaitu 9 tahun kurang 15 hari, itu adalah sinnu imkan, yaitu usia bisa dia haid. Atau adapun di bawah itu misalkan 8 tahun, 8 tahun setengah, atau dia 9 tahun kurang 20 hari, maka itu bukan usia mungkin haid. 6. Itu dihitung hijriyah. Berarti darah kalau keluar dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia keluar di usia mungkin haid. Maka kita katakan hukum asalnya kita langsung katakan darah yang keluar itu adalah darah haid. Ya, selagi itu bukan di waktu wiladah, bukan di waktu sedang selesai melahirkan. Itu yang pertama. Ya. Tetapi kalau dia di usia yang tidak mungkin haid, maka kita katakan istihadah, itu darah rusak, ya, maka darah penyakit, dan itu tidak pengaruh, ya, tidak pengaruh ke hukum. Ya, ke hukum maksudnya dia tidak pengaruh ke sholatnya, dia tetap sholat. Nanti ada penjelasan hukumnya, itu masalah istihadah. Insyaallah. Ya, kita akan jelaskan itu. Kemudian kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya kalau darah keluar di usia yang mungkin dia haid, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, darah tersebut muttasilah, bersambung. Maksudnya bersambung, tidak ada dipisahkan dengan suci, ya, dengan bersih yang tidak keluar lagi darah. Ya. Indikatornya dia ada kapas putih atau kain putih yang bersih, dia diletakkan di tempat keluar haid itu tidak berubah warnanya, ya, tidak berubah warnanya dengan warna haid. Warna haid itu ada berapa? Ada 5, ya. Warna haid itu ada 5. Yang pertama yang paling kuat itu aswad, yang kedua ahmar, kemudian yang ketiga itu warna kecoklatan, ya, kecoklatan, kemudian warna kekuning-kuningan, ya, kemudian warna keruh, ya, warna keruh. Itu warna dalam haid. Ya. Kemudian kita katakan kalau ada darah yang dia muttasil, ya, sampai 24 jam atau lebih, maka kita hukumi dia betul tabayyana annaha haid. Ya, berarti kita menjadi jelas hukumnya dia ternyata betul haid. Ya. Betul haid. Makanya kita katakan di awal bahwasanya hukum asalnya ketika keluar darah, ya, wanita keluar darah dia dari tempat keluar darah wanita itu, maka dia dihukumi asalnya ibtidaan, ya. Hukum pertama kita hukumi dia haid. Kenapa? Karena bisa jadi ini bukan haid. Karena haid tadi ada aqallul haid. Aqallul haid itu 24 jam. Minimalnya haid itu dihukumi darah haid dia kalau 24 jam keluar. Ya, 24 jam. Jadi kalau kurang tidak dihukumi haid. Ya. Yaitu seperti itu. Jadi dihitung dia 24 jam itu bukan hari keluarnya saja, tetapi selama masa 15 hari. Sejak keluar sampai 15 hari ke depan itu ada darah yang dia bersambung, darahnya keluar terus. Yang keluar itu bisa jadi dia keluar, ya, seperti mengalir sedikit-sedikit atau tetes-tetesan saja atau bercak bahkan. Maka kalau sampai 24 jam dia dikatakan haid. Kalau dia ternyata ada terputus, berhenti, kemudian keluar lagi, kemudian berhenti lagi, maka kita hitung dari awal keluar sampai 15 hari ke depan. Kalau total keluarnya ya, itu ada 15 atau ada 24 jam, ya, total keluarnya ada 24 jam, maka itu kita hukumi dia adalah darah haid, ya. Kalau kurang maka
dihukumi darah istihadah. Ya, jadi paham ya, seperti itu gambarannya. Ya. Jadi dilihat aqallul haid. Aqallul haid yaumun wa lailah, sehari semalam. Dalilnya dari mana kita menyebutkan ini minimalnya dia sehari semalam, kemudian maksimalnya 15 hari. Ini adalah dalil istiqra, ya. Al-istiqra. Istiqra itu adalah tatabbu' afradin nisa. Dilihat keadaan wanita. Di zaman apa? Di zamannya Imam Syafi'i dahulu itu. Ya. Wa ruya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa nassa alaihi Syafi'i fi amati kutubihi. Ya, diriwayatkan bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib, dan disebutkan juga Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kebanyakan rata-rata wanita itu ya dia 6 sampai 7 hari. Tetapi ada yang keluar hanya 24 jam. Kemudian ada yang keluar dia sampai 15 hari. Maka ditentukan berarti minimalnya keluar itu adalah 24 jam, maksimalnya 15 hari, dan ghalibnya rata-ratanya 6 sampai 7 hari. Ya. Jadi itu yang kesimpulan yang pertama, ya, kesimpulan yang pertama. Jadi ada kondisi darah itu berhenti, kemudian keluar lagi, ya, kemudian keluar lagi. Maka dilihat, ya, kalau dihitung dari awal keluar darah sampai hari ke-15, ya, batasannya sampai hari ke-15, hari ke-15. Dia keluar darah, kemudian berhenti, keluar lagi, atau kemudian berhenti lagi. Dikumpulkan waktu keluar darah tersebut. Kalau dia 24 jam ke atas, maka dihukumi semua itu darah haid. Ya. Di masa keluar darah maupun di masa berhentinya darah. Ya. Di masa keluarnya darah maupun di masa berhentinya darah. Ya, itu dihukumi semuanya haid. Dan ini pembahasan yang disebutkan fuqaha, apa hukumnya kalau ada naqa' bainal haidatain. Keluar darah, kemudian bersih, kemudian keluar lagi. Nah, kalau darah keluar itu tidak masalah, itu dihukumi haid selama dia 24 jam lebih. Tetapi kalau berhenti kemudian keluar lagi, yang berhentinya ini dihukumi apa? Kita katakan hukumnya itu mengikut kepada hukum haid sebelumnya. Jadi dia dihukumi haid meskipun apa? Meskipun dia tidak ada darah. Ya, itu masalah yang dia di dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ini dalam masalah ini di intern mazhab, di dalam mazhab itu sendiri ada perselisihan dan khilafnya cukup kuat, ya, khilafnya cukup kuat dalam masalah ini, ya, khilaf yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Ya. Tapi kita katakan dalam masalah ini, ya, kita menjelaskan mu'tamad mazhab Syafi'i, yaitu pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tuhur bainal haidatain, yaitu antara dua haid yang dia ada suci, ya, antara dua haid yang ada suci di situ, sucinya haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, itu dihukumi dia haid juga yang suci ini, ya, suci ini dihukumi haid juga. Kemudian yang selanjutnya ya, selanjutnya kalau darah tersebut, ya, kalau darah tersebut dia keluar kemudian sampai di hari ke-15, sampai ke hari 15. Ya. Entah itu dia keluar terus menerus meskipun hanya sekedar bercak-bercak, tapi keluar, ya. Kalau diletakkan kapas putih di tempat keluarnya darah, dia tetap ada bekas bercak darah. Ya, dan itu berlanjut sampai hari ke-15 sekalipun. Maka kita katakan apa? Kita katakan kalau di hari ke-15 itu dia berhenti, ya. Di hari ke-15 dari awal keluar dihitung hari 15 berikutnya dia berhenti. Maka kita katakan semuanya haid, ya, semuanya haid. Meskipun apa? Meskipun di pertengahan di hari ke-10 misalkan sempat ada tidak keluar darah, lanjut lagi hari ke-11, ya, maka kita hukumi semuanya haid, ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, di
Kondisi kedua, kondisi kalau dia keluar darah sampai hari ke-15 ya. Kemudian di hari ke-15 dia berhenti. Maka kita katakan semuanya haid. Semuanya hukumnya haid. Dari hari pertama keluar darah sampai hari ke-15 semuanya haid. Karena apa? Karena maksimalnya darah haid itu adalah 15 hari ya, 15 hari. Meskipun ada takhallul tuhur bainad dima'ain. Ada sempat berhenti kemudian keluar lagi. Itu semuanya haid, hatta waktu yang berhentinya. Sampai pun waktu yang berhenti itu dihukumi haid juga. Ya, itu namanya qaulus sahab. Ya, qaulus sahab itu adalah kita mengambil hukum suci ini diambil atau diikutsertakan pada hukum haid, yaitu hukum sebelumnya. Itu mu'tamad madzhab Syafi'iyah. Jadi kita ulangi, kalau ada darah keluar, ya hukum darah tersebut langsung hukum haid. Kemudian nanti kalau dia sudah sampai 24 jam, baik itu terus-menerus keluar ya, dengan keluar bercak-bercak atau darah tetes-tetesan atau sampai lebih deras dari itu, maka kita katakan kalau sampai 24 jam dia secara berkesinambungan terus-menerus mengalir, maka kita hukumi haid tanpa ada ragu. Atau dia dalam kondisi kedua, dia kondisinya dia keluar tapi terputus-putus. Ya, maka antara darah kemudian terputus ya suci, kemudian darah lagi, ini terputusnya ini yang suci ini dihukumi haid dengan dua syarat ya, dengan dua syarat, yaitu tidak melewati ya, tidak melebihi dari 15 hari ya, tidak melebihi dari 15 hari. Itu yang pertama, tidak melebihi dari. Maksudnya apa? Darah keluar kemudian berhenti suci. Ya, berhentinya tidak sampai melebihi 15 hari. Ya, tidak melebihi dari 15 hari. Ya, karena itu aqallu at-tuhur, karena itu adalah jarak minimalnya suci antara dua haid. Ya, haid orang, ya orang ada haid selama misalkan 6 hari. 6 hari. Ya, paham nih? 6 hari. Kemudian dia berhenti sampai 15 hari, kemudian keluar lagi darah. Maka darah yang keluar setelah 15 hari suci itu darah haid yang kedua. Ya. Beda dengan yang pertama, sudah selesai yang pertama, darah haid yang kedua. Ya, itu namanya siklus daur. Siklus dalam sebulan itu wanita ada haid dan suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari karena hitungan bulan 30 hari umumnya. Kalau dia haidnya 7 hari berarti sucinya 27 hari. Tetapi kalau dia suci 15 hari, kemudian keluar lagi haid, itu namanya sudah haid yang kedua. Nah, ya itu yang pertama syaratnya. Syarat kita katakan dihukumi suci ini sebagai hukum haid juga kalau dia tidak melebihi sucinya ini 15 hari. Yang kedua, darah yang keluar dari hari pertama sampai akhir 15 itu totalnya tidak kurang dari yaumun walailah, tidak kurang dari sehari semalam ya. Kenapa? Karena itu aqallul haid, minimalnya haid. Kalau dia kurang dari itu tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi apa? Istihadah ya. Dan istihadah itu hukumnya hukum darah najis dia, tetapi tidak menyebabkan apa? Tidak menyebabkan terhalanginya dia dari wajibnya sholat, karena dia hukum najis biasa seperti dia buang air kecil ya. Seperti dia qada hajah yang dia hukumnya najis, yang dia dibersihkan, tetapi nanti ada pembahasan masalah rukhsah bagi orang yang seperti itu ya. Jadi itu masalah haid yang paling penting ya dalam masalah ini. Jadi tadi dia keluar dari hari pertama sampai hari ke-15 berhenti, itu namanya haid semuanya, meskipun di tengah-tengah ada tuhur, ada suci. Sucinya sekali, 2 kali, 3 kali itu tidak jadi masalah, no problem ya, tidak jadi masalah. Yang penting apa? Dia totalnya dari 15 hari tersebut 24 jam keluar darah ya. Kondisi kedua, dia di hari pertama keluar ya, hari kedua keluar ya, sampai di hari ke-15 keluar, sampai di hari 15 keluar. Kemudian di hari ke-15 tersebut darahnya bersambung lagi ya, keluar lagi. Jawaza 15, melewati 15 hari, sampai hari ke-16 masih keluar.
bahkan sampai hari ke-17 keluar. Maka ini nanti namanya masalah istihadah, ya, masalah istihadah. Masalah istihadah harus dipahami. Itu masalah istihadah dengan darah istihadah beda, ya, beda. Masalah istihadah itu adalah darah yang dia keluar melampaui dari hari 15, melewati dari maksimalnya haid 15 hari. Ya, itu berarti dilihat kapan? Di akhir 15. Kalau dia muttasil, bersambung darahnya sampai hari ke-16 keluar, maka itu masuk masalah istihadah. Artinya darah haid ini bercampur dengan darah istihadah. Darah haidnya bercampur dengan istihadah. Yang mana darah haid, yang mana darah istihadah, itu ada pembahasan khusus. Itu pembahasannya belum kita kaji. Ya. Tetapi kalau dia darah istihadah itu sendiri, dia darah yang dia tidak sampai 15 hari, tidak sampai 24 jam, itu darah istihadah. Semuanya, ya, misalkan 20 jam keluar darah. Terputus setelah itu tanpa ada tambahan lagi darah. Tanpa keluar lagi darah, maka dia kita katakan darah istihadah. Atau dia keluar darah, ya, atau dia keluar darah melewati dari 16 sampai 20 hari keluar darah terus menerus, maka kita katakan ini masalah istihadah. Ada darah haid yang bercampur dengan darah istihadah, ya. Maka perhatikan itu istilah masalah istihadah. Maka ini masalah istihadah maksudnya adalah darah haid bercampur dengan darah istihadah. Bukan maksudnya berarti kalau dia melewati, kalau kita katakan maksimal haid adalah 15 hari, berarti darah yang di hari ke-16, darah di hari ke-17 ke atas itu darah istihadah semuanya. Yang haid hanya 1 sampai 15. Bukan itu maksudnya. Ya, itu pemahaman keliru, ya. Itu pemahaman keliru. Tapi maksudnya adalah darah kalau dia keluar sampai 15 hari dan berhenti berarti semuanya haid. Tetapi kalau darah tersebut berlanjut sampai hari ke-16, maka itu masuk masalah istihadah. Maksudnya adalah darah haidnya bercampur dengan istihadah. Darah haid yang mana, darah istihadah yang mana, itu ada pembahasannya dan belum kita kaji. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan kaji masalah tentang masalah nifas dan masalah istihadah, ya, agar tidak terlalu banyak, ya. Karena masalah ini kalau tidak disebutkan di papan tulis cukup membingungkan, ya, sebagian wanita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.